Sudah mulai terekam belum? Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi praktek CorelDRAW kita. Karena berhubung waktu dan segala macam, berarti nanti kalau materi Photoshop dan lanjutan CorelDRAW-nya kita lanjutkan di kelas 2. Agak ngejar karena di kelas 2 juga ada materi-materi lain. Kemudian untuk minggu depan itu sudah direncanakan ulangan. Sebagai informasi untuk ulangan nanti akan ada 25 soal dan 25 soalnya itu diambil semua dari rekaman YouTube ini. Jadi dari rekaman praktek-praktek ini hal-hal pentingnya, makanya setiap kali tugas saya suruh mencatat hal-hal penting karena nanti soalnya seputar di sini, seputar praktek. Kalau lupa silahkan ditonton lagi lah kalau catatannya belum lengkap. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin, masalah CorelDRAW. Nah, saya tampilkan dulu. Oke. Sudah tampil di tempat kalian atau belum? Tampil. CorelDRAW udah tampil belum? Udah ya? Oke. Udah tampil ya? Nah, kalau kemarin kita sudah belajar masalah tata letak atau urut-urutan di dalam objek. Hari ini kita akan lebih dalam lagi membahas yaitu tentang penggabungan dua buah objek, kemudian rekayasa objek. Jadi ada dua fokus utamanya hari ini, yaitu penggabungan dua buah objek atau lebih serta rekayasa objek. Nah, ini saya buat dua buah objek dulu. Oke, tanpa garis, kemudian lingkaran. Tanpa garis. Sorry. Nah, sekarang kita punya dua buah objek. Enggak, saya zoom dulu. Nah, jadi di dalam CorelDRAW itu ada fasilitas namanya menggabungkan dua buah objek. Nah, kalau objeknya itu cuma sebatas digabungkan, contohnya seperti ini kan dua objek berbeda ya. Kalau dia digerakkan satu tidak akan mempengaruhi objek lainnya. Tapi kalau dia sudah digabung, maka ketika sebuah objek ini digerakkan, objek lainnya akan ikut. Nah, ini semula objek terpisah. Kalau kita lihat kotaknya, ini kotak pertama cuma objek lingkaran, sedangkan yang kotak kedua ini akan objek kedua terpisah. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Kita bisa menggunakan tombol shift, kemudian klik objeknya, kemudian tekan Ctrl G atau grup. Nah, saya ulang. Ini semula dua objek yang terpisah. Nah, kalau digerakkan akan bergerak sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita gabungkan, cara pertama adalah aktifkan yang panah ini atau pick tool ini, kemudian kalian blok areanya, klik kiri tahan. Nah, kayak gini. Sudah terpilih semua objeknya, kemudian tekan Ctrl G ya, gajah.
Nah, kalau sudah ditekan Ctrl G, maka kedua objek ini akan menjadi sebuah grup atau menjadi sebuah kesatuan. Artinya ketika sebuah objek ini digeser, maka objek lainnya juga akan terpengaruh. Nah, ini kita misalnya ingin membuat sesuatu yang menyatu, maka bisa digunakan grouping. Tujuannya supaya ketika sebuah objek itu diubah, yang objek lainnya juga bergabung. Nah, untuk memisahkannya, kalau tadi menggrupkannya atau menggabungkannya, kalau memisahkannya kita tekan Ctrl U. Jadi kalau menggabungkannya Ctrl G, sedangkan kalau untuk memisahkannya Ctrl U. Nah, kalau saya tekan Ctrl U, maka kedua objek ini kembali akan terpisah. Nah, ini juga bisa diterapkan lebih dari 2 objek. Misalnya kalian buat 5 objek, mau digabung bisa Ctrl G. Nih, untuk memisahkannya tekan Ctrl U. Nah, itu untuk penggabungan sederhana. Nah, sedangkan di CorelDRAW lebih banyak lagi cara-cara penggabungan atau peleburan dua buah objek itu. Ini contohnya. Oke. Ini kalau grup biasa ya. Oke. Nah, ini dua buah objek. Kalau di grup biasa ya, ini di grup biasa, tahan shift-nya, kemudian klik objeknya, objek 1, objek 2, kemudian Ctrl G. Terpisah seperti ini. Dalam artian warna biru tetap warna biru, warna merah tetap warna merah. Nah, ada yang namanya penggabungan di CorelDRAW. Kalau kita tekan shift, maka ketika kedua objek ini aktif, kalau kalian perhatikan di bagian atas ini, nah, akan muncul penggabungan objek versi CorelDRAW selain yang tadi yang cuma grup. Kalau tadi istilahnya cuma grouping, kalau ini penggabungan dua objek. Ada combine yang paling kiri yang hitam ini, kemudian ada wild, kemudian ada trim, kemudian ada intersect, kemudian ada simplify, front minus back, back minus front, dan create boundary. Sekarang kita akan lihat perbedaan-perbedaannya dari semuanya ini. Saya kasih kode aja. Ini namanya combine. Saya namain dulu combine. Nah, bagaimana? Nah, jadi kalau huruf A ini ya, ini untuk teks, nanti kita bahas lah. Jadi sementara saya namain dulu. Nah, ini combine. Bagaimana pengaruhnya ketika dua buah objek di combine? Perhatikan. Pertama tahan shift dulu, kemudian kalian klik objek pertama, kemudian objek kedua. Tadi saya pilih pertamanya lingkaran ya, lingkaran biru. Karena nanti berpengaruh yang pertama dipilih dengan yang terakhir dipilih. Nah, pertama saya pilih adalah lingkaran, kemudian perseginya. Kemudian saya pilih combine. Nah, ini adalah hasil dari combine. Objek akan menyatu, kemudian warnanya akan mengikuti warna yang terakhir objek yang dipilih. Nah, kemudian bagian yang menjadi apa istilahnya ya, terlapis atau
tertindih itu akan berubah menjadi warna putih. Nih, karena tadi kan satu bagian dari kotak, satu bagiannya dari persegi. Nah, ini adalah contoh combine. Sekarang kita kembalikan dulu. Nah, kalau yang pertama kita pilih tahan shape-nya, kemudian yang pertama kita pilih ada persegi, kemudian lingkaran, hasil combine-nya juga akan berbeda. Justru berubah jadi warna biru. Jadi combine itu adalah menggabungkan dua buah objek dengan patokan warnanya adalah patokan objek terakhir yang dipilih. Kemudian bagian yang mengalami tumpang tindih itu akan berubah menjadi warna putih. Nih, di sini. Oke, itu untuk combine. Nanti kalian akan lihat perbedaannya masing-masing. Next, saya ambil lagi satu di sampingnya aja. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau well? Oke, saya zoom. Saya tuliskan dulu. Setelah combine ini well. Nah, oke. Sekarang kita zoom khusus ke webnya. Nah, sama kayak tadi, kita pilih tahan shift, aktifkan pick tool, kemudian kita klik. Ini yang pertama saya pilih adalah yang lingkaran, kemudian persegi, kemudian aktifkan weld. Ini yang kalau kita dekatin di sampingnya combine. Ini combine, ini weld. Jadi menu ini baru aktif, menu penggabungan ini kalau kedua objek ini sudah dipilih. Jadi kalau cuma satu, dia nggak muncul. Nah, ini cara memunculkannya, tahan shift, kemudian klik lagi objek kedua. Nah, ini kalau kita klik weld, nah, weld itu menggabungkan juga, cuma melebur menjadi satu sesuai dengan warna yang objek terakhir. Nah, bedanya dengan combine, kalau combine bagian yang terlapis itu akan berubah menjadi warna putih. Tapi kalau di weld dia tidak semuanya menyatu menjadi satu warna. Oke, saya ulang lagi ya. Sekarang saya pilih adalah yang persegi. Kemudian saya pilih lingkaran. Saya pilih weld. Maka warnanya akan berubah menjadi warna biru. Jadi kalau kalian perhatikan perbedaannya terlihat jelas antara combine dengan weld. Ini combine, ini weld. Saya zoom dulu ya bagian ini aja. Nah. Oh, ini saya keluarkan dulu sebentar. Nah, supaya nggak ganggu. Nah, nanti kalian bedakan apa sih bedanya ini. Tulisannya dulu. Nah, ini saya grup aja supaya oke. Nah, ini combine, kalau ini weld. Oke, grup. Nah, terlihat perbedaan padahal penempatan objeknya sama, tapi ketika digabungkan berbeda. Kalau combine itu menggabungkan kedua belah objek dengan warna objek terakhir, tetapi bagian yang terlapis dua itu akan dikasih warna putih. Tapi kalau weld tidak, dia akan menggabungkan dua buah objek dengan warna terakhir sebagai patokannya. Tadi kan warna ini yang dipilih adalah lingkaran terakhir. Kemudian semua bagiannya akan menyatu. Ini weld. Oke, sekarang kita coba yang lain.
Kita ambil lagi satu persegi, satu lingkarannya. Oke, kita mau gabungkan. Yang ketiga, trim. Oke, nah ini trim. Nah, kembali kita pilih misalnya yang persegi, kemudian saya pilih lingkaran, kemudian trim. Trim ini adalah kalau weld sama combine itu menggabung, kalau trim ini justru memotong objek. Ini kalau trimnya kita aktifkan, ini tadi ya saya ulang, pertama saya milih persegi, kemudian saya milih lingkaran, kemudian saya pilih trim. Nah, maka objek lingkaran akan terpotong oleh objek persegi. Jadi di trim itu fungsinya untuk memotong objek, di mana saya ulang dulu. Udah potong Bu. Nah, ini persegi, baru lingkaran, kemudian diaktifkan trim. Nah, persegi, kemudian lingkaran, trim. Nah, jadi fungsi trim itu adalah untuk memotong sebuah objek dengan objek lainnya. Nah, yang sebagai pemotong adalah objek yang pertama kali dipilih. Tadi kita milih persegi, yang terakhir adalah lingkaran. Maka yang memotong adalah si persegi, memotong si lingkaran. Jadi kayak gini. Kalau kebalik gimana? Kebalik juga yang memotong. Ya, sekarang saya balik. Saya pilih lingkaran dulu, kemudian saya pilih persegi, kemudian saya pilih trim. Maka yang memotong, karena yang tadi pertama kita pilih adalah yang lingkaran, maka yang memotong adalah lingkaran, memotong si persegi. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi fungsi trim ini adalah untuk memotong objek. Nih, kalau sebelumnya weld sama combine menggabung. Oke. Sudah 3. Kita lihat. Setelah ini apa lagi? Nah, nanti ada lagi intersect. Oke, gitu. Nah, ada combine, ada weld, ada trim. Udah kelihatan perbedaannya. Kemudian intersect atau perpotongan. Ini kita ambil lagi. Kita ambil lagi ininya. Oke. Intersect. Perpotongan. Saya zoom. Nah, di intersect ini kembali kita pilih ini yang kita pilih objek pertama lingkaran, kemudian persegi. Lihat, nanti ngaruh nih. Kita pilih intersect. Apa yang akan terjadi? Nah, intersect itu akan memilih objek yang terlapis di antara dua objek ini. Ini kalau kita geser, nah ini saya geser, maka intersect akan mengambil bagian yang terlapis tadi dari lingkaran sama persegi, perpotongannya. Nah ini. Oke, jadi intersect itu melakukan mengambil objek yang tumpang tindih di antara kedua objek. Kalau tadi yang mana tadi ya? Kalau trim memotongnya, nah ini trim.
Kalaunya intersect ini mengambil bagian dari dua buah objek yang saling tumpang tindih. Nih. Nanti silahkan dibalik yang persegi dulu baru lingkaran, hasilnya juga berbeda, terutama di warna, nanti berubahnya jadi warna biru. Itu intersect. Oke. Di intersect itu adalah mengambil gambar perpotongan dari kedua buah objek. Kalau ya trim tadi memotong objek, kalau ini mengambil gambar dari perpotongan atau lapisan dari dua buah objek. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita ambil lagi objeknya, ambil lagi lingkarannya. Next, kemudian kita pilih gabungkan lagi. Setelah intersect itu ada overlapping. Ini overlapping. Saya namai dulu. Overlapping. Oke, kita akan lihat apa sih yang dimaksud overlapping itu. Kalau kita pilih, kemudian kita pilih lagi, kita pilih overlapping. Sorry, bukan overlapping. Overlapping, bukan. Simplify, sorry, simplify. Saya ganti. Bukan overlapping. Simplify. Nah, kalau di ini simplify sebenarnya mirip dengan trim, cuma perbedaannya kalau simplify adalah dia akan memotong gambar yang berada di bawahnya. Gambar teratas akan memotong gambar di bawahnya. Kalau trim tadi bisa dibalik, atas maupun bawah. Kalau simplify itu akan memotong gambar yang di bawahnya. Oke, Kak. Perbedaannya kalau trim tadi bisa bolak-balik tergantung objek mana yang kita pilih duluan, itu adalah pemotongnya. Kalau simplify dia akan memotong objek yang berada di bawahnya. Jadi mirip trim. Oke. Selanjutnya saya minuskan dulu. Intersect sudah, simplify sudah, kemudian saya langsung kasih 2, 3 nanti. Oke. Ada front minus back, ada back minus front, sama boundary. Oke, kita namain back. Oke, back minus front. Back minus front, kemudian front minus back. Yang terakhir boundary. Yang saya zoom. Nah, kalau back minus front, ini kalau kita aktifkan, kita pilih back minus front yang ini, maka bagian yang belakang itu akan dipotong oleh bagian depan dan bagian depan akan dihapus. Jadi mirip-mirip trim, cuma perbedaannya yang pemotongnya langsung dihapus. Front artinya yang belakang dipotong oleh yang di depan dan pemotongnya atau yang di depan akan dihapus.
Sebaliknya, kalau front minus back, ini yang front minus back, ini, maka yang di depan akan dipotong oleh yang di belakang, kemudian yang di belakang dihilangkan. Perbedaannya, kalau back minus front kayak gitu, kalau front minus back kayak gitu. Jadi sama-sama seperti trim, cuma yang jadi pemotong dihapus atau dihilangkan. Terakhir boundary, ini boundary. Nah, kalau boundary dia akan membuat garis keliling dari kedua buah objek itu. Nah, jadi tadi sudah digabung. Nah, boundary-nya dia akan membuat garis yang mengelilingi kedua buah objek tersebut. Oke. Jadi secara umum, kalian bisa lihat perbedaan combine biasa ya, ini grup biasa, ini saya contohin grup biasa, saya tambahkan satu, ini grup. Nah, ini yang tadi cuma grup biasa, kemudian sisanya ini adalah, jadi ada grup yang biasa, menggabungkan biasa, tidak ada perubahan, cuma dari segi pergeseran dia akan menyatu. Kemudian combine, menggabungkan kedua buah objek, tetapi bagian yang terlapis akan berwarna putih. Kemudian weld akan menggabungkan kedua buah objek, tetapi melebur secara sempurna. Kalau trim adalah untuk memotong objek, bisa yang depan potong ke belakang maupun belakang potong ke depan. Tergantung objek yang mana yang pertama kali dipilih, itu adalah objek yang memotong. Kemudian ada intersect, ini fungsinya adalah untuk mengambil bagian yang mengalami pelapisan atau dua lapis dari kedua buah objek ini. Ini sebenarnya intersect itu cuma yang ini, yang kecil ini. Nah, kemudian kalau simplify, ini sederhananya adalah seperti trim, cuma kalau trim bisa dibalik, bisa ditentukan yang mana yang memotong duluan. Kalau simplify pasti yang memotong adalah yang di depan, sedangkan yang di belakang adalah yang dipotong. Nih. Kemudian kalau back minus front, sebenarnya sama seperti trim, cuma bagian belakang akan dipotong oleh bagian depan dan bagian depannya dihapus. Ini bedanya pemotongnya dihapus. Kalau front minus back sama seperti trim juga, cuma perbedaannya yang memotong itu ada yang di depan, memotong yang di belakang. Depan ya dipotong yang di belakang, dan kemudian pemotongan dihilangkan. Kalau boundary dia akan membuat garis yang mengelilingi kedua buah objek itu. Nah, ini. Oke. Ini ada juga nanti keluar di ulangan. Semoga ingat. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Kita sudah belajar combine, weld, trim, intersect, group, simplify, back minus front minus back, kemudian boundary. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Tidak ada. Oke. Kita teks. Oke, saya buat gambar lagi. Oke. Semoga sempat semua materinya maksudnya. Oke. Nah, ini saya lupa ada bagian teks. Jadi untuk teks di CorelDRAW itu bisa menggunakan yang namanya text tool atau huruf A seperti ini. Secara umum ada dua
jenis teks. Yang pertama adalah artistic text, di mana kita tinggal klik langsung, kemudian ketikkan apa yang mau diketikkan, multimedia segala macam. Nah, ini adalah namanya artistic text, di mana kalian bisa memperbesar, memperkecil, kemudian mengubah segala macam warnanya. Nah, ini. Nih, artistic text atau istilahnya teks yang bebas. Nah, ada lagi kalau yang biasa digunakan di undangan itu namanya paragraph text, di mana ketika kita mengklik itu kita buat area dulu. Nah, perbedaannya apa dengan artistic text? Kalau artistic text dia ditulis aja tidak ada batasannya. Kalau di paragraph text ketika kita buat drag ini buat areanya, maka teks yang kita buat, ini saya zoom dulu, teks yang kita buat itu tidak akan keluar dari kotak ini. Misal aja ya, maka teks itu tidak akan keluar dari kotak yang sudah ditentukan. Beda dengan artistic text tadi. Kalau artistic text dia tidak punya batasan, mau sepanjang apa, mau tetap tidak ada batasan. Nih. Nah, kemudian untuk undangan yang paling banyak digunakan untuk isian yang dalamnya kayak misalnya turut mengenal segala macam isinya itu biasanya digunakan adalah paragraph text. Tapi kalau yang untuk nama pengantinnya biasanya digunakan artistic text yang ini. Jadi misalnya nama siapa, bin siapa, itu yang digunakan adalah artistic text. Karena kalau di artistic text itu kalau nanti kita pelajari lebih mendalam itu akan bisa mengubah bentuk-bentuk hurufnya ini yang mau kayak gimana, tapi gak sempat kita ajarin. Nah, kelebihannya artistic text dibandingkan paragraph text, saya tarik dulu. Kelebihannya adalah ketika dia misalnya contoh ya, ini saya buat lingkaran, maka si artistic text bisa mengikuti bentuk lingkaran ini. Kalau kalian pernah memperhatikan cap sekolah itu dibuatnya di CorelDRAW menggunakan artistic text. Caranya adalah klik teksnya, kemudian klik teks, fit text to pad. Nah, kemudian kita klik ini, klik lingkarannya. Maka tulisan tadi akan mengikuti bentuk lingkaran ini. Sederhananya, kalau kalian lihat di sebuah cap, nah itu menggunakan artistic text yang seperti ini cara penggunaannya. Oke, sekilas aja lah dulu. Nanti kita bahas di semester 2 lah, sekalian praktek bagaimana cara membuat capnya. Oke. Sorry, semester 2, kelas 2, kelas 11. Nah, itu teks. Nah, materi ulangan itu sebenarnya sampai dengan manipulasi objek. Nih, yang paling bawah ini. Jadi ada 2 manipulasi objek ini. Kita akan pelajari. Ya dulu. Tanpa garis. Oke. Saya kecilkan dulu.
Nah, jadi manipulasi objek itu ada banyak. Ada yang blend, kemudian transparency tool, kemudian envelope, ada contour, kemudian ada distort, ada extrude. Kita akan bahas satu-satu. Oke. Saya agak zoom dulu biar kalian kelihatan pengaruhnya. Nah, jadi saya punya sebuah objek akan dimanipulasi menggunakan yang namanya transparency tool. Ini untuk 2018 bentuknya seperti papan catur. Kalau yang di bawahnya itu bentuknya berupa seperti gelas mau tumpah gitu. Ya gelas itu ya, cangkir. Nah, jadi fungsinya transparency tool ini adalah untuk membuat objek itu lebih transparan. Nah, ini contohnya. Jadi kita bisa yang semula ini yang sebelum. Ini sebelum dikasih transparency tool. Kemudian kalau kita aktifkan transparency tool, kalau kita tarik, ini adalah arah transparansinya. Misalnya saya miringkan ke sini, maka letak cahaya atau letak transparansinya akan dimulai dari sini. Nah, kemudian ini garis ini adalah sampai mana batas transparansinya, ini kita bisa geser. Maka semakin dia digeser, maka sampai situlah transparansinya. Nah, ini titik patokannya bisa digeser. Nah, jadi transparency tool itu adalah untuk membuat sebuah objek menjadi lebih transparan pada bagian-bagian tertentu. Oke. Saya kasih nama aja transparansi. Manipulasi pertama adalah transparency tool. Kemudian kita buat lagi satu, ini di minus dulu. Kita buat lagi satu, kita warnain warna yang agak berbeda. Nah, ada lagi yang namanya extrude tool. Jadi extrude tool, saya namakan dulu extrude. Oke, saya zoom dulu. Nah, kalau transparansi untuk objek yang dibuat lebih transparan pada bagian-bagian tertentu, kalau nya extrude itu akan membuat objek itu menjadi, ini kalau kalian klik ya, extrude. Nah, ini extrude membuat objek menjadi 3 dimensi. Perhatikan, ini semua cuma 2 dimensi persegi. Saya tarik objeknya. Oke. Nah, tuh nggak muncul. Nah, kalau kalian perhatikan, ini nggak kelihatan karena belakangnya juga merah. Bentar ya, supaya kelihatan 3 dimensinya. Kita buat garisnya aja deh supaya kelihatan. Ini merah, garisnya warna hitam. Kemudian kita aktifkan extrude, kita tarik. Ups. Nah, kelihatan nggak? Ini sebenarnya, atau saya buatin rumah aja deh. Nah, kita kasih warna berbeda supaya nanti buat poligon segitiga. Oke.
Nah, warnanya kuning. Kemudian extrude. Jadi extrude ini adalah fungsinya untuk memberikan efek 3 dimensi. Loading. Juga loading Corel Draw. Seharusnya jadi seperti ini nih. Nah, ini. Nah, oke. Jadi yang semula tadi cuma bentuk persegi dan juga segitiga, ketika dikasih extrude dan digabung, setelah di extrude justru menjadi sebentuk sebuah rumah atau 3 dimensinya. Jadi extrude itu untuk membuat objek yang semula 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Oke. Kemudian ada lagi istilah drop shadow. Jadi kita buat lagi garis. Nah, jadi di selain extrude ada lagi istilah drop shadow. Drop shadow ini untuk memberikan efek bayangan terhadap sebuah objek. Nah, mau jatuh kemana bayangannya? Anggap aja ke sini dulu. Di drop shadow sesuai dengan namanya memberikan efek bayangan. Drop shadow. Nah, ini objeknya semula, kemudian ini adalah bayangannya, drop shadow. Ada lagi yang mirip seperti drop shadow, tetapi full bayangannya. Namanya di sini, bentar, block shadow. Kalau drop shadow cuma bayangan sedikit, kalau block shadow seperti ini. Nah, bayangan pekat hitam sampai dengan ke bagian belakangnya. Kalau drop shadow cuma bagian belakangnya aja, itu pun agak transparan. Kalau black ini block shadow, dia akan menghitamkan semua bagian ini. Block shadow. Selanjutnya setelah block shadow ini ada istilahnya kontur. Kalau kontur ini adalah untuk entah itu membuat objek masuk ke dalam dengan bentuk yang sama persis. Nah, ini jadi ini adalah banyaknya lompatannya, banyaknya persegi yang ini, apa ya, sederhananya itu membuat sebuah objek itu menjadi banyak dan juga dengan dimensi dan ukuran yang lebih besar atau lebih kecil. Nih. Nah, ini lebih kecil, mengecil sebanyak 5. Kalau kita tingkatkan jadi 6, dia akan semakin kecil lagi. Nih. Kontur.
Jadi kayak ada berlapisan kayak gitu. Nih, lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, dan sampai dengan keluar. Kemudian setelah kontur ada lagi istilahnya blend. Kalau blend ini biasanya objeknya lebih dari satu. Contohnya saya buatin persegi warna merah, kemudian segi 7 warna biru, tanpa garis dan agak diperbesar. Nah, jadi blend ini, kalau blend itu akan mengubah sebuah objek ke objek lainnya. Nah, dari yang persegi pelan-pelan menjadi segi 7. Ini adalah blend. Sorry. Oke, kemudian zoomnya aktif. Block shadow sudah. Ntar saya angkat speed dulu. Masih ada 2 lagi yang perlu kita praktekkan, yaitu distort. Kalau distort ini untuk membuat manipulasi acak. Ya, saya contohin distort. Kalau kita aktifkan distort, maka dia akan mengacak bentuknya dari sebuah objek tadi. Langsung bayangkan untuk persegi dengan digunakan distort berubah jadi seperti ini. Kalau pintar-pintar menggunakan distort ini, dia bisa membuat bentuk-bentuk yang unik. Distort. Terakhir, envelope. Kalau envelope ini seakan-akan sebuah objek itu seperti terbungkus sesuatu. Bentar ya. Dia merekayasa entah itu garis, entah itu titik dari sebuah objek. Ini envelope. Kalau saya sih paling sering menggunakan transparasi, kemudian distort kalau mau bentuk baru, kontur. Tuh, tapi nanti silahkan berkreasi sendiri. Nah, ini juga nanti akan ditanyakan di soal ulangan semester. Jadi kalian bisa bedakan yang mana distort, yang mana transparansi, yang mana extrude. Siapa tahu saya tanyakan efek untuk membuat sebuah objek jadi 3 dimensi yang mana. Berarti extrude yang digunakan. Oke. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan.
Insya Allah materi ulangannya sudah habis sampai di sini.